Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar? Kemang Bu. How are you? Wait a second. Hey guys, selamat datang sekali lagi ke Isolate Show. Udah agak lama kita agak break ya. Dan jangan lupa hari ini kita Isolate Show dengan Mas Aji. Mas Aji adalah seseorang psychologist dan juga ada juga adalah mindfulness practitioner. Dan jangan lupa ada giveaway-nya bagi kalian yang nonton ya, yaitu adalah essential oils dari Mas Aji punya perusahaan untuk bisa membantu Anda untuk wellness journey as well. Hi Kiki, thank you for introducing us to Aji. Really appreciate that. Thank you so much. Right? And any questions ya kalian tolong masuk ke question box. And today gue ada special guest in my office who's gonna ask questions as well. Hi. We'll have her later, okay? But anyway, let's have Mas Aji datang. Sebelumnya guys, kenapa saya mau bikin acara hari dengan Mas Aji tentang mental health? Karena kebetulan baru minggu lalu itu adalah mental health week for awareness ya. Dan saya berapa minggu ini nggak isolate show dulu karena memang mentally agak beban sih karena masalah COVID dan pandemik ini. Jadi hopefully dengan ada bicara dengan Mas Aji bisa banyak tips dan advice yang untuk saya pribadi juga bisa membantu. So anyway, let's talk to Mas Aji right now. Let's invite him to the show. Sorry, how do I do this? Mas Aji, okay. Wait for Mas Aji. Hopefully no internet connections today. In 3, 2, 1. Hai Mas Aji, selamat siang. Hai, selamat siang Mbak Grace. Salam kenal ya Mas Aji ya. Thank you so much Ya, salam kenal. siang hari ini. Ya, my pleasure. Mas Aji. Kedengeran suara saya, Mbak Grace? Bisa, kalau Anda bisa dengar suara saya, Mas Aji. Kedengeran? Gambar saya jelas? Oke, bagus. Semoga nggak ada masalah internet kita pada siang hari ini ya. Nah, Ya. Mas Haji, mau tanya nih Mas Haji. Ya. Kemarin ini adalah Mental Health Week ya di seluruh dunia. Ya. Boleh nggak Ya. sih bagi kita semuanya orang awam di sini ya, boleh nggak sih explain sedikit betulnya mental health itu betulnya apa sih? Terdiri apa saja definisi tersebut? Ya. Saya sebagai orang yang lulusan psikologi ya, saya bukan psikolog, saya bukan psikiater, ya. Cuma S1 saya psikologi. Kedengeran suara saya? Kedengeran, go ahead ya. Kedengeran ya? Oke. Kesehatan mental itu menjadi satu keutuhan dengan kesehatan fisik gitu. Karena manusia, kita ini kan bukan hanya terdiri dari fisik. Manusia kita ini juga terdiri dari mental. Benar. Terdiri dari jiwa. Ya. Hanya saja seringkali masih banyak orang yang hanya menyadari manusia ini ya terdiri dari hal yang tampak, yaitu yang fisik gitu. Padahal mental itu juga menyusun diri kita. Benar. Kalau ditelusuri dari world history ya, sejarah kata whole, ya, ini dari bahasa Inggris kuno, setahu saya, kata whole itu sama dengan kata health. Oke. Dan itu sama juga dengan kata heal. Oke. Oh, I see. Oke. So, untuk menyehatkan diri kita perlu menyehatkan mental juga, bukan hanya menyehatkan fisik. I see. Oke, Mas Aji, Anda bilang tadi Anda adalah lulus UGM ya, by the way ya. Papa saya juga ke UGM, Yeah. jadi sama-sama alma mater. Iya. Nah, tapi bukan psikologis, dia bisnis. Nah, anyway, Mas kan psikologis. Ada namanya psikiatris, ya kan? Dan sekarang juga Anda bilang bahwa Anda adalah wellness mindful practitioner. Sebetulnya tiga bidang ini, apa sih beda-bedanya itu? Ya, saya bukan psikologis. Saya lulusan S1 psikologi. Jadi memang masih banyak orang yang belum paham bahwa lulusan S1 psikologi itu bukan psikolog. Karena untuk menjadi psikolog, untuk menjadi psikologis, kita perlu lanjut ke S2 profesi. Oke. Ya. Nah, psikiatris itu dari kedokteran yang mengambil spesialisasi jiwa. Jadi dokter jiwa adalah psikiatris. Ya. Sedangkan saya lulusan S1 psikologi, bukan psikolog,
saya lalu mempelajari mengenai mindfulness, mempelajari tentang kesadaran diri. Oke. Jadi spesialisasi saya di situ. Ya. Jadi kalau yang boleh resepin obat itu adalah psikiatris ya, Mas ya? Iya, untuk yang bisa ngasih resep obat itu psikiatris, psikolog tidak bisa. Oke, ini very interesting. Suatu hal baru buat saya juga untuk pelajari ya. Mas, sekarang dia Anda bilang ya, kan kita bukan masalah fisik tubuh kita. Gara-gara pandemik ini, banyak orang tahu harus minum suplemen ini, harus jalan kaki matahari, dan lain sebagainya untuk menjaga tubuh kita, ya kan? Tapi banyak orang nggak menyadari bahwa sebetulnya mentalnya juga sangat penting. Jiwa, emosi kita, seluruh soul kita ya tadi ya Mas ya. Nah, menurut Anda sendiri, tren daripada mental health ini, apakah meningkat gara-gara pandemik ini atau malah mengurang karena orang itu udah terlalu sibuk dengan banyak hal sampai mereka tuh nggak sadar harus ada menjaga mental health mereka. Bagaimana menurut observasi Anda ya, Mas ya? Kalau sebatas cerita yang saya dengar di masa pandemi ini itu banyak sekali orang yang merasakan betapa pentingnya kesehatan mental gitu. Jadi kalau dibandingkan sebelum masa pandemi itu jauh lah gitu. Sekarang ini banyak orang yang merasa bahwa oh iya ya ternyata saya stres, oh iya ya saya ternyata merasa kesepian, ternyata saya perlu menata hati saya gitu. Ya. Jadi kalau dilihat dari teman-teman yang konseling ke saya, jumlahnya juga meningkat. I see, oke. Nah, Mas, kalau Mas tadi bilang konseling itu boleh nggak sih share sedikit ya? By the way guys, Mas Aji ada kelasnya nih ya. Jadi kalau kamu mau daftar dan lebih tahu banyak-banyak mesti ke Mas Aji punya kelas ya. Tapi mungkin sedikit definisi atau description ya. Pas Anda konseling itu apa sih isinya? Apa sih Anda kerjakan begitu loh? Ya. Kalau selama ini yang rutin saya kerjakan adalah kelas. Jadi modelnya banyak orang. Sorry, Mas, maksud saya sorry Mas, maksud saya kelas itu adalah kelas maksudnya kita baca buku, belajar secara teori begitu atau bagaimana ya Mas ya? Jadi belajar bareng. Saya memaparkan ilmu tentang mindfulness, lalu latihan bersama. Ya. Sehingga di sesi itu teman-teman akan memahami apa itu mindfulness, memahami bagaimana merawat mental, bagaimana menyehatkan mental, bagaimana menjaga supaya mental selalu sehat. Selesai sesi, mereka bisa secara mandiri menjaganya, bisa secara sendiri merawatnya. Tapi memang ada kelas yang sifatnya tidak sering saya adakan, itu kelasnya one-on-one, lebih ke counseling. One-on-one. Ya. Sorry, ini pertanyaan ya Mas ya dari Viera ya Mas ya. Anda bisa baca Mas di sana pertanyaannya? Di komennya ya. Benar. Mungkin Anda bisa bacain. Ya bisa. Viera 07 ya. Kenapa setiap manusia itu selalu berpikir bahwa marah-marah itu bisa dijadikan alat untuk membentuk ketahanan mental manusia? Padahal kan setiap manusia cara menerima itu berbeda-beda. Ya. Boleh langsung saya jawab, Mbak Grace? Boleh silakan Mas. Ya, kita perlu bedakan dulu antara rasa marah dengan ekspresi rasa marah. Ya. Rasa marah itu layaknya emosi pada umumnya. Dan rasa marah itu tidak buruk. Rasa marah itu sehat secara manusiawi, kita perlu rasa marah. Ya. Hanya saja kita perlu perhatikan, perlu berhati-hati mengekspresikan rasa marah. Jadi rasa marah itu perlu kita temui. Rasa marah sebisa mungkin jangan dibenci, jangan dilawan, jangan diabaikan. Rasa marah, termasuk rasa cemas, mungkin di masa pandemi ini cukup banyak cerita yang saya dengar meningkat. Rasa kecemasan karena ketidakpastian. Nah, rasa cemas ini juga jangan dimusuhi, jangan dilawan, jangan dilenyapkan, jangan dihindari, jangan dialihkan. Sebisa mungkin kita temui setiap rasa yang datang. Rasa marah ditemui, rasa cemas ditemui. Maksudnya ditemui itu apa ya? Bisa lebih konkretnya bagaimana? Contoh saya,
Anda tadi bilang cemas. Benar, saya juga cemas, Mas. Saya kan kerja di healthcare industry ya, Mas ya. Cemas ya. Nah, maksud Anda pas bilang cemas udah temu itu maksudnya apa ya, Mas ya? Ya, contoh sederhana saya pada waktu dulu ya, pengalaman saya waktu saya masuk ke satu lingkungan yang baru gitu, satu daerah yang mungkin baru, kota baru gitu. Saya merantau dan saya perlu penyesuaian. Muncul rasa cemas di situ. Apa yang saya lakukan? Ya, saya duduk diam hening, meditate, and then saya ya menemui rasa cemas itu, saya menyadari rasa cemas itu. Oh, rasa cemas datang. Saya tarik nafas, inhale. Oh ya, ada rasa cemas di diri saya. Exhale. Rasa cemas, apa kabar? Jadi saya belajar untuk embrace the emotion. Dan itu memang tidak mudah. Tidak mudah karena saya sendiri mengalami kita terbiasa untuk fight or flight. Ya, daripada embrace. Ya. Nah, jadi ketika tadi Anda bilang, ketika kita embrace, Anda punya kekhawatiran dan kecemasan itu, Anda meditasi. Nah, apakah dengan demikian langsung perasaan tersebut hilang atau bagaimana, Mas? Atau Anda cuma memanage tapi nggak hilang? Ya, perasaan itu lebih ke, mungkin saya mengambil istilahnya lebih ke berdamai. Saya berdamai dengan rasa cemas itu. Ya, rasa cemas itu masih ada, tapi as a guide gitu. Jadi saya lebih bisa berpikir jernih. Saya lebih bisa mengambil langkah yang lebih tepat. Ya. Berteman dengan rasa cemas itu. Karena kalau rasa cemas itu kita lawan, dia akan semakin membesar, dan langkah kita selanjutnya itu menjadi overwhelm. Kita menjadi tidak tepat memilih langkah kita. Demikian juga, kalau rasa cemas ini kita lenyapkan, benar-benar sama sekali tidak ada rasa cemas, yang muncul adalah langkah-langkah yang penuh kenekatan, dan itu juga tidak sehat. Benar. I see, oke. Bisa nggak saya kasih contoh yang konkret ya, Mas, example ya, mungkin Anda bisa bantu jawab ya. Misal contohnya sekarang ada orang ketakutan kehilangan pekerjaan. Mereka sekarang tidak ada sumber nafkah, ya kan? Pasti ada cemas dan khawatir. Nah, menurut Mas, orang tersebut demikian begitu, bagaimana seharusnya dia menghadapi atau mengembrace emosi tersebut, perasaan tersebut, Mas? Boleh nggak dengan secara spesifik untuk kasus ini, Mas? Ya, kalau untuk cerita seperti itu, kita perlu pahami dulu ada upaya eksternal sama upaya internal. Upaya eksternal tentu saja, misal mencari pekerjaan yang lain, atau mungkin berusaha bikin bisnis dan sebagainya. Dan it's not my cup of tea. Oke. Saya lebih ke berbicara soal upaya internal. Bagaimana kita memeluk rasa cemas itu. Ya. Jadi luangkan waktu secara praktis, berjeda dulu. Di tengah kesibukan, di tengah mungkin menjalani hidup ini begitu cepat. Gitu. I see. Jadi kalau boleh saya ambil bukan seperti satu pelajaran adalah kita harus belajar step back ya, Mas ya. Ketika ada perasaan tersebut marah apa gimana, kita step back dulu, jangan langsung dimanifestasikan ya, Mas ya. Biar kita tenang, patient ya, sabar gitu ya, Mas ya. Benar ya? Iya, sebelum sibuk mencari way out, we need going inside. Oke, bagus. That's a very good advice. Saya juga belajar demikian dengan kepercayaan saya juga sih, Mas. Oke, Mas, ada pertanyaan ya, Mas ya. Silakan, Mas, tolong dibaca dulu, Mas. Apakah sifat manusia erat kaitannya dengan golongan darah? Saya tidak tahu karena saya tidak mempelajari hal tersebut. Ya, kalau secara psikologi itu tidak ada ya pemahaman atau ilmu mengenai itu gitu ya. Tapi saya juga melihat ilmu-ilmu populer ya yang mengaitkan antara golongan darah dengan karakter ya. Ya, tapi saya bukan. Iya. karena kita sama-sama tahu cukup banyak ya sekarang ya. Ilmu populer yang iya. Oke, Mas, saya mau tanya pertanyaan ini ya. Ketika orang ada mental health ya, terus mereka membicarakan hal tersebut, ada 4 respons biasanya. Pertama-tama bilang, lu tuh orang nggak beragama atau kurang iman agamanya, ini karena masalah. Itu pertama-tama sering terjadi.
Kedua, ada orang bilang gini, lu tuh nggak banyak apa, lu tuh lagi apa ya namanya ya, nggak ada kerjaan, makanya bisa apa, atau mungkin apa orang kaya, jadi maka bisa apa, bisa stres ngayang-ngayang. Itu respon kedua biasanya. Ketiga, ada orang bilang gini, lu tuh udah harus bersyukur. Banyak orang is even apa lebih parah daripada lu, ngapain lu komplain-komplain stres. Dan terakhir, yang menurut saya paling tabu adalah, wah, berarti lu orang sableng ya, lu orang crazy lu. Oh my goodness, takutnya lu ada apa penyakit aneh gitu ya kan. Nah, menurut Anda kan dapat respon tersebut ya Mas ya. Bagaimana sih caranya agar menghilangkan that kind of comment atau perception bagaimana kepada orang-orang Mas? Ya, kita berarti berada di posisi orang yang mendengar komen itu ya. Benar. Kalau kita berada di posisi yang mendengar komen itu, kalau saya boleh saran loh ya abaikan saja. Kenapa? Karena komen orang lain itu hanya berdasarkan persepsi dia mengenai kita. Persepsi dia mengenai apa yang kita alami. Dan persepsi tersebut tidak selalu valid itu. Benar. Dan sangat rapuh. Persepsi itu kan hanya berdasarkan value di dalam dirinya gitu. Ya. Jadi tidak usah terlalu diambil pusing, ya tiap orang memang punya persepsi sendiri-sendiri dan itu belum tentu benar. Jadi abaikan saja saja gitu. Nah. Dan kalau kita di sisi yang sebaliknya, kita sebagai orang yang mungkin bertemu dengan orang yang mengalami isu mental, saran saya adalah be kind. Be kind. Yes. Ya. Dengarkan, sebisa mungkin tidak berkomentar terlalu jauh, ya, tawarkan bantuan, ya. Daripada ngejat sana sini tapi malah menyakiti hati, ya. Benar. Lebih baik dengarkan, deep listening to others. Ya, itu very good advice Mas. Soalnya saya beberapa bulan lalu juga pernah post di IG story saya masalah be kind ya. Karena udah datang ada masalah, kita jangan langsung kayaknya menghakimi dia gitu loh. Langsung shut her down, kayaknya it's not good, right? Especially right now ya Mas ya. Mas, ada pertanyaan Mas, silakan dari Elisa ZW Mas. Oke. Elisa ZW. Mas Haji, saya mau bertanya, gimana cara kita membantu menyembuhkan luka batin seseorang? Baik. Dulu orang ini sering diminta untuk jangan nangis untuk hal sedih yang datang ke hidupnya. Oke. Nah, ini relate dengan apa yang kita obrolin belum lama ini ya, baru saja ini ya, yaitu adalah gimana kita berhadapan dengan orang yang punya luka batin. Kita tentu saja tidak seperti psikolog, psikiater yang punya kemampuan macam-macam untuk berhadapan, untuk membantu orang yang punya luka batin. Ya. Sehingga satu kemampuan yang terus perlu kita asah, apalagi di masa sekarang ini, di hari-hari ini, adalah kemampuan mendengarkan. Kemampuan untuk giving attention, gitu, memperhatikan, ya, dan kurangi ngejudge, ya, karena setiap orang ini kan punya penderitaan yang berbeda-beda ya. Meskipun mungkin tampaknya dia happy di sosial media, tampaknya dia mungkin lebih ini dan lebih itu perfect sekali gitu, tapi ingat di balik itu kita tidak tahu. Jadi ketika kita berhadapan dengan orang yang punya isu mental ya, baik yang mungkin ringan maupun yang berat, cobalah untuk bersikap layaknya cangkir kosong. Terima maksudnya Mas ya, diterima, dimasukin aja Mas ya. Dengerin aja, karena cukup banyak orang yang punya masalah mental itu hanya perlu didengerin kok. Benar. Iya sih Mas, kalau ke counselor biasanya kayak contohnya marriage counselor, mereka cuma diam aja dengerin kamu ngomong apa terus aja gitu ya Mas ya. Iya. Oke Mas, ada pertanyaan lagi Mas ya. Sorry. Dan mendengarkan itu sesuatu yang susah ya. Mendengarkan itu susah banget Mas, susah banget. Saya pun sampai sekarang ya. Saya sampai sekarang masih terus belajar mendengarkan. Kenapa? Karena kita merasa mendengarkan itu mudah. Kita merasa bahwa mendengarkan itu ya daily gitu. Maksudnya kita sudah melakukan setiap hari gitu. Padahal setiap harinya yang kita lakukan hanya mendengar, bukan mendengarkan. Dan ini totally different gitu. Benar. Karena kita merasa tahu, kita merasa bisa mendengarkan, padahal sebenarnya tidak bisa.
maka kemampuan mendengarkan ini menjadi sulit untuk kita pelajari. Benar-benar. Mungkin tadi Mas bilang ya, mendengar itu adalah kayak bahasa Inggrisnya hearing, ya kan, just hearing. Tapi kalau you are mendengarkan adalah listening. Listening. Ya. Lebih dalam ya, dan lebih tidak ada penghakiman dalam diri Anda ya, benar ya? Iya, iya. Mas, saya mau tanya juga pertanyaan selanjutnya, Mas ya. Boleh. Oke, ini kasihan sih, ini kayaknya banyak orang mengalami hal tersebut ya, Mas ya? Iya. Ya, rasa sepi tidak perlu dilepaskan. Rasa sepi itu, ya sekali lagi, layaknya rasa marah, layaknya rasa sedih. Kita yuk sama-sama berlatih untuk berdamai dengan rasa sepi itu. Kita berlatih untuk menerima rasa sepi itu. Sepi itu tidak selalu buruk, ya. Rasa sepi, rasa marah, rasa sedih yang selama ini kita judge buruk itu tidak sepenuhnya buruk. Benar. Coba sesekali duduk diam hening, perasaan sepi itu ya diterima saja gitu. Kurangi melawan rasa sepi, kurangi apa ya, membenci rasa sepi. Itu yang sebenarnya menjadi pintu lebih mendamaikan. Nah Mas, pertanyaan tadi lanjutannya, follow up-nya ya. Karena menurut saya, ini observasi saya ya, karena dampak daripada sosmed, Mas. Jadi banyak orang kayaknya ada satu idea bahwa inilah saya harus kerjakan, semua ramai, saya juga harus ramai. Semua happy, saya harus happy. Menurut Anda, sosial media itu sebetulnya saya tahu nggak sehat sih buat mental kita. Maksudnya gini, untuk Anda kan Anda perlu sosmed untuk Anda mengedukasi orang ya tentang mental health. Dan saya pun juga perlu sosmed ya kan. Tapi sebetulnya Mas ya, untuk individu itu gimana sih kita harus memanage kita punya sosmed waktu itu, Mas? Iya. Sosial media itu kalau dalam gambaran saya is like coin ya. Jadi there are two sides of coin. Sehingga ada sisi bermanfaatnya, tapi ada sisi tidak bermanfaatnya atau merugikannya. Kita perlu sosial media di masa sekarang ini. Tapi kita perlu tahu batasnya. Karena kalau too much, for everything is bad enough. Sehingga sosial media ini kalau berlebihan, itu akan menimbulkan salah satunya ya berdampak ke mental kita. Mungkin salah satu hal di kesempatan ini saya ingin berbicara soal instant gratification. Kita dengan sosial media, tanpa sadar itu ngepost foto gitu, tiba-tiba ada yang like gitu. Kita senang sekali kan, dan itu bikin addict gitu. Jadi kita terus bermain dengan rasa senang kita, dan itu yang membuat kita malah jadi mudah merasa kesepian. Benar. Ya karena itu paradoks ya. Kita begitu ramai di sosial media, semakin kita mudah mendapatkan pujian berupa likes, berupa komen. Tapi di sisi yang lain, di other side, kita akan lebih mudah juga untuk merasa sepi. Bahkan sebagian teman yang bercerita ke saya, ketika dia ngepost foto di Instagram yang nge-like sedikit, yang komen sedikit, itu dia langsung down gitu. Dan itulah generasi sekarang, di masa sekarang ini ya, bukan hanya generasi milenial, tapi semua orang yang menggunakan sosial media, sebagian besar merasakan itu. Benar Mas. Saya setuju banget. Saya juga merasakan demikian ya Mas ya. Maksudnya Anda contohnya gini ya. Anda pertama kali post dapat contohnya 2 likes ya kan. Oh Anda happy. Nanti kedepannya harus 3 like. Jadi kayaknya nggak pernah post dan terus nge-push jadinya harus do something more gimana begitu. Saya setuju banget sih Mas. Jadi kalau artis Anda ya Mas ya, secara konkret nih ya Mas ya, berapa jam sih seorang harusnya spend di social media? Kalau secara pastinya berapa jamnya saya tidak tahu, tapi mungkin ya yang bisa jadi guide adalah kalau pagi hari sebelum sarapan, sebelum say good morning to pasangan, ke keluarga, sebisa mungkin ya janganlah buka sosial media gitu. Karena menjadi sesuatu yang riskan, pondasi relasi yang lemah sekali. Kalau kita di pagi hari belum berinteraksi dengan orang-orang di rumah, tapi kita sudah sibuk buka sosial media. Bayangkan itu di dalam relasi mungkin yang terjadi sekarang ini gitu. Atau malam hari juga seperti itu, ketika dinner, yang dimana itu momen intimate, tapi kita
dikit-dikit buka handphone, sehingga bisa bayangkan kan relasi jenis seperti apa gitu, bentuk relasi yang gimana kalau begitu gitu. Jadi ya tidak terlalu mengherankan kalau sekarang juga relasi menjadi bermasalah ya. Benar. Jadi jadi kalau bisa jangan jadi sebelum pagi-pagi jangan langsung ke sosmed dulu. Dan kalau ada waktu keluarga jangan sosmed juga Mas ya, itu artisnya Mas ya. Ya. Kita perlu bijak lah kapan mesti buka sosial media, kapan tidak. Ya. Okay, karena dunia nyata lebih luas dibandingkan sosial media. Oke, Mas saya mau tanya Mas. Apakah ada hal-hal luaran yang kita bisa kerjakan untuk membantu kita punya mental health? Misal contoh makanan kah atau olahraga, bisa nggak artis, Mas? Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menyehatkan mental. Seperti yang disebutkan tadi oleh Mbak Kris bahwa olahraga itu perlu dilakukan, ya, perlu dilakukan karena ketika tubuh kita sehat, ketika kita berolahraga, ada rasa fresh, ada hormon dopamin di situ yang keluar dan itu akan membuat kita happy. Ya. Lalu makanan saya tidak begitu tahu, tidak memperdalam soal nutrisi, tapi saya yakin sekali itu ada hubungannya. Bagaimana kita menjaga pola makan kita akan mempengaruhi kesehatan mental kita. Dan yang mungkin jarang dilakukan, disadari kita semua adalah berkesenian ya. Seperti bermain gitar, mungkin seperti Mbak Grace ya, bermain gitar ya. Dan saya juga suka bermain gitar, bermain alat musik, bernyanyi. Itu mengekspresikan diri kita, mengekspresikan seni, itu adalah hal untuk menjaga kewarasan kita ya. Dan kalau saya sebagai praktisi mindfulness, satu hal yang perlu kita lakukan, saya sarankan adalah luangkan waktu untuk giving space to pause gitu. Oke, seperti tadi bilang ya, moment ya, Mas ya. Iya, pause moment itu menjadi penting sekali di masa yang penuh kayak ketergesa-gesaan gitu. Benar. Terutama kita tinggal tahu ya, Mas di mana sih, Jakarta atau di Jogja Mas ya? Jakarta ya. Oke. Saya merasa Jakarta itu kota yang benar semuanya harus serba cepat. Kayaknya orang nggak sabar karena kita kota besar ya Mas ya. Minggu lalu saya ke Magelang Mas, ke Borobudur Magelang. Anda punya kampung lah ya. Lebih tenang di sana gitu, enak jadinya, refresh gitu ya, kita punya jiwa. Beda gitu. Makanya ada yang bilang ada salah satu ahli yang bilang bahwa bahkan di bisnis dia menyarankan kalau kamu kepingin lebih cepat, belajarlah untuk melambat. Oke, that's a very good one. That's a good quote. Sorry, saya mau komentar aja. IMPRKHR, yes, nanti kita punya Instagram, saya akan post, saya punya Instagram di feed saya seperti biasanya ya, so you can watch it later kalau tadi Anda terlambat nonton. Dan jangan lupa ya guys ya, ada giveaway dari Mas Aji punya essential oil, jadi kita akan announce pas the end of the show. Okay, let me ask also another question ya Mas dari penontonnya sini ya, sebentar ya. Sure, silakan. Yang mana? Bentar ya, apakah mungkin ini boleh? Kenapa akhir-akhir ini saya sangat meragukan ketulusan? Oke. Saya perlu sampaikan dulu bahwa bukan hanya kamu ya, cukup banyak teman ya, bahkan kita termasuk saya itu sering meragukan ketulusan. Misal ada orang berbuat baik gitu, kita lebih sering curiga gitu. Oh ini pasti modus, oh ini pasti ada maksudnya gitu. Di sisi yang lain, lucunya kita manusia ini, ketika ada orang yang membenci, ketika ada orang yang berbuat jahat kepada kita tidak pernah meragukan itu. Kita begitu yakin bahwa iya, dia sangat membenci saya, dia sangat berbuat jahat kepada saya gitu. Sehingga ini renungan buat kita semua. Kenapa? Ketika kita berhadapan dengan cinta, ketika kita berhadapan dengan kindness, kita lebih gitu, lebih ragu gitu. Sedangkan kalau kita berhadapan dengan benci, kita langsung tanpa ada pikiran bahwa oh mungkin dia hanya pura-pura membenci saya gitu. Tapi ketika ada orang yang mencintai, kita langsung bilang bahwa oh itu pura-pura mencintai saya gitu. Benar juga ya. Wow, oke. Ya, maka mungkin kita perlu praktis ya.
selesai obrolan ini, semoga ada satu hal, setidaknya ada satu hal yang bermanfaat, yaitu ketika ada orang yang berbuat baik kepada kita, jangan tergesa-gesa meragukannya. Dan ketika ada yang membenci kita, kita berlatih untuk, mungkin dia hanya pura-pura, mungkin dia mindless saja, mungkin dia nggak sadar, dia sedang membenci kita. Yeah, that's very good. Oh, no, I really get enlightened today. Masalah benci dan hate ini benar sekali ya, Mas ngomong ya. Maksudnya kita nggak pernah second guess kalau orang benci kita langsung, pasti orang benci salah, pasti orang salah, benar ya. That's very interesting. Thank you so much, Mas. Buat saya benar-benar enlightened juga sih buat saya. Nah, Mas, saya mau tanya, Mas. Ini Mas kan pasti sering banget orang tanya Anda, dan bahkan interview kayak begini, Anda harus ketemu kelas-kelas konseling segala macam ya. Anda begitu banyak dengar orang, stres, susah, dan segala macam. Buat Mas sendiri begini, yang sering dengar dan mendengarkan orang punya problem, Anda bagaimana survive? Because gimana pun juga, Anda kan tadi Anda secangkir, Anda diisi terus. Tapi kalau isi kan penuh dengan orang punya komplain atau masalah kekhawatiran, Anda sendiri kan pasti juga penuh dan mungkin bisa pecah itu gelas ya kan. Buat Anda sendiri apa Anda kerjakan sih untuk bisa membantu Anda terus bisa dengan stabil dan sabar menghadapi hal ini, Mas? Ya mungkin bisa saya sederhanakan menjadi dua hal. Yang pertama adalah ketika saya diberi kepercayaan untuk mendengarkan curhatan orang, mendengarkan cerita orang, saya hanya bersikap untuk dengerin saja. Saya tidak bersikap menggurui dia, saya tidak bersikap ngasih tahu, memberi nasihat. Ya. Tapi saya hanya menjadi orang yang bodoh saja gitu. Jadi saya dengerin, beneran dengerin gitu. Dan di situ kebocoran energi saya menjadi tidak besar. Saya punya anchor untuk be present. I see. Ketika saya dengar, saya tidak menyiapkan apa yang akan saya gunakan untuk menjawab pertanyaan dia atau menanggapi cerita dia gitu. Anchor saya adalah be present dan acceptance. Be present dan acceptance itu menjadi beberapa hal yang membuat saya menghemat energi. Ya. Dan yang kedua, benar sekali ada kalanya saya juga overwhelmed gitu. Apalagi di masa sekarang ini yang semuanya serba online gitu ya. Dan serba online ini membuat orang jadi ini kan batas ruang dan waktunya menjadi terslicing gitu, jadi tipis-tipis sekali gitu. Nah, maka langkah kedua saya sadar saya masih manusia biasa sehingga saya juga belajar untuk memberi batas. Jadi dalam satu hari saya belajar peka terhadap tenaga saya. Kalau memang saya perlu istirahat, ya sekuat apapun orang meminta untuk bertemu dengan saya akan bilang mohon maaf, saya tidak bisa. Makanya thank you banget loh Mas waktu ini hari ini, benar appreciate banget. Mas mau tanya nih Mas, untuk mindful ini, apakah bisa membantu seseorang untuk turun berat badan? Ini pertanyaan cukup banyak juga yang bertanya begini dan bisa ya. Jadi mindful eating. Ya. Mindful eating ini penekanannya lebih ke bukan apa yang kita makan, tapi bagaimana kita makan. Selama ini ketika kita makan, mungkin seringkali makan sambil macam-macam. Ya. Makan sambil memikirkan hal-hal yang mungkin tidak ada kaitannya dengan makan. Ya. Makan sambil mikirin kerjaan atau makan sambil buka sosial media dan sebagainya. Dan itu membuat makan ini menjadi kegiatan yang tidak kita sadari. Tubuh sudah memberi kode kenyang, sudah full, tapi karena tidak sadar, terus saja kita makan. Maka ada ngemil, ya, ada makan tapi tidak kita sadari dan terus saja kita makan. Sehingga di mindful eating disarankan untuk makan hanya makan saja, single task. When you eat, just eat. Sehingga dengan begitu kita akan jadi lebih aware apa sih yang kita makan. I see. Oke. Ya. Dan itu akan bisa memengaruhi menurunkan berat badan, memengaruhi bagaimana kita peduli terhadap nutrisi yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Oke, enggak, saya perlu buat aktif saya sendiri sih. Jadi saya mau cobain Mas punya prinsipal ini, Mas. Mas saya mau tanya satu hal pertanyaan selanjutnya sebelum anak saya join saya di sini.
Mas, iya dia mau tanya tentang dari sisi teenager Mas, dari anak remaja. Nah ini Mas pertanyaan saya, Mas Aji terkenal di sosmed dan juga di luar sosmed bahwa ada seseorang adalah mindful practitioner. Tadi Anda bilang harus sabar dan harus tenang dan segala macam. Nah karena Anda merasa burden nggak sih? Wah nanti kalau saya di publik saya tiba-tiba karena keluar marahnya orang langsung viral nanti, wah ini dari Mas Aji bohong nih, palsu nih dan segala macam. Ada feeling kayak gitu nggak sih Mas? Iya, 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 iya. Itu manusiawi sekali ya. Ada perasaan, wah, nanti kalau saya kelihatan marah, nanti image saya gimana ya, Benar-benar. atau pencitraan saya gimana gitu. Tapi saya belajar udah cukup lama ini bahwa ya seapa adanya saja gitu. Saya ketika marah, saya tidak membenci rasa marah saya. Menjadi capek kalau saya menampilkan sosok di sosial media adalah sosok yang berbeda dengan diri saya. Jadi jaim banget di sosok yang sosok yang saya tampilkan di sosial media ya begitulah saya gitu. Oke. Dan No, tentu saja, that's good. dan tentu saja tidak semua hal yang saya alami saya tampilkan di sosial media. Nah, itu mungkin juga perlu kita garis bawahi kesadaran bahwa apapun, siapapun yang kita lihat di sosial media itu hanya sebagian kecil dari hidupnya. Benar. Jadi jangan mengjudge by the social media ya Mas ya. Yep. Oke Mas, tadi saya katakan. Ya, itu poin penting itu ya. Kita ada special guest adalah anak saya sendiri. Dia umur 14 tahun ya Mas ya. Dan dia mau bertanya 3 pertanyaan dari sudut pandang teenager, seorang anak remaja, teenager ya. Saya jadi kenalin diri. Halo, nama siapa? Nama saya Emily. Emily, ya. Emily, sorry, maaf Mas, bahasanya kurang bagus, Mas. Nanti saya bantu translate buat dia ya, Mas ya. Jadi it's okay. Sorry, Emily. Gimana, Emily? Sebagai remaja, seberapa besar pengaruh media sosial dan cyberbullying terhadap kita sendiri? Oke, Mas tadi bisa dengar ya, Mas ya? Oke. Ya, bisa dengar ya. Dampak sosial media kepada remaja ya. Dan saya jadi Mas. Gimana? Dan cyberbullying. Oke. Nah, saya jadi ingat satu film dokumenter yang belum lama ini cukup ramai diobrolin, Social Dilemma. Udah pernah lihat, Emily atau Mbak Grace? Belum. Nanti kita nonton. Ya, itu ditonton bersama keluarga, menarik sekali, banyak insight di situ. Bagaimana remaja sekarang itu ngehook gitu. Jadi kayak kecanduan yang susah dipahami oleh generasi sebelumnya. Bagaimana seorang remaja begitu menganggap sosial media itu real life gitu. Jadi ketika ada bullying, ya, ketika ada komen, ketika ada negatif komen, ketika ada mungkin harsh komen, kita jadi mudah untuk langsung sedih gitu, untuk langsung merasa self image-nya menjadi buruk gitu, dan itu yang perlu terus kita latih, kesadaran diri, mindfulness, bahwa komen itu ya hanya sekedar komen, just komen. Ya, jadi kita perlu punya benteng itu, punya defense mechanism untuk menyadari bahwa ya komen ya hanya komen gitu. Ya, ini kita di posisi yang membaca komen ya. Dan kalau kita di posisi yang memberikan komen ya, yang mungkin punya kemungkinan ya stop it. Jangan sampai. Second question, kedua. Saya ada kelas kesehatan di sekolah saya, tetapi mengapa itu sangat berguna dalam hidup saya sekarang? Kenapa kelas health sama wellness perlu di sekolah, Mas? Oke. Sejak remaja kita perlu belajar tentang wellness, ya. Terutama mental health. Why? Karena ketika sudah berusia seperti saya, sudah 30, ya,
dan mungkin udah ada yang lebih tua atau mungkin umur 20. Mereka kebingungan ketika mengalami kekecewaan, mengalami kehilangan, mengalami kesedihan. Gitu. Mereka bingung how to handle that emotion. Maka sangat penting kalau seumur Emily ya di sekolah mulai diajarkan soal wellness. Iya, ya benar juga Mas ya. Benar ya. Ya. Biasanya di sekolah kan cuma diajarin olahraga penting harus ya kan, tapi jarang dibahas sebenarnya Mas ya. Iya, olahraga itu penting, olah mental, olah psikis itu juga penting. Ya, olah batin itu juga penting. Setuju. Ya, karena kalau sudah kuliah ya sudah mulai masuk dunia kerja, kan kita mengalami penolakan, kesedihan, broken heart ya, atau mungkin kekecewaan dan sebagainya, dan itu yang perlu kita ketahui ya, punya bekal ilmu untuk mengatasi itu. Benar. Oke, pertanyaan ketiga. Apakah boleh menormalkan kesehatan mental, misalnya dengan teman kita Maksudnya boleh nggak sih kita joke-joke misalnya tentang masalah mental health itu, apakah tuh boleh kita bikin normalize it gitu loh? Iya. Iya, di batas-batas tertentu ya. Kalau ada batasnya, saya pribadi nggak masalah gitu ya. Cuma memang perlu berhati-hati ya. Isu-isu seperti itu kalau bertemu dengan orang-orang yang begitu sensitif ya. Kadang malah jadi ini ya, jadi kemarahan gitu, jadi terus panjang lebar ini ya. Karena dengan pembicaraan ringan begitu, yang mungkin agak sedikit jokes dan sebagainya, ya itu berarti persoalan mental health menjadi persoalan sehari-hari, dan that's a good ya. That's good, karena diobrolin dalam hidup sehari-hari. Jadi mental health bukan hanya berbicara soal akademis, berbicara soal hal-hal yang mungkin terlalu serius. No. Mental health itu pembicaraan sehari-hari. I see. Okay. Any questions? No more? Thank you so much, Mas Aji. Aji pertanyaan untuk Emily. My pleasure. Thank you, Emily. By the way, Mas Aji, saya sangat terharu nonton video Anda pas jenguk ibu Anda. Itu ibu Anda ya, Mas ya? Ya, itu ibu Anda di Jakarta, Mas. Karena belum lama ketemu dia selama ini. Jadi semenjak bapak saya meninggal beberapa tahun yang lalu, ibu saya pindah ke Tangerang bersama kakak saya. Ya, dan selama 7 bulan, meskipun saya di Jakarta, ibu saya di Tangerang, selama 7 bulan ini saya nggak ketemu ya karena pandemi. Dan kemarin kebetulan saya ada undangan acara di dekat situ, ya. Dan ya tiba-tiba saya memberikan surprise. Iya, so touching. Sampai ibu Anda sampai nangis ya begitu. Aduh, sedih banget. Ya, Mas Haji, thank you so much atas waktunya hari ini. Tunggu bentar dulu teman-teman semuanya. Emma akan bantu saya announce winners daripada hari punya giveaway, yaitu sekali lagi adalah essential oil bagi kalian yang beruntung ya. Oke, Emily, siapa penang pertama? Siapa nama usernya? Cece Prohman. Cece Prohman. Nanti saya akan DM kalian ya, by the way. Nomor kedua R_Mareta. R_Mareta ya, R_Mareta. Dan ketiga terakhir adalah Dwi_Nur. Dwi_ bawah itu ya, sama Dwi Nur. Oke, nanti saya akan DM semua tiga ini dan dia dikirimkan langsung dari saya. Mas Haji, again, thank you so much for the time. My pleasure. Kalau ada orang mindful, berarti biasanya pakai namaste, bener nggak sih, Mas? Oh iya, tapi nggak selalu sih, nggak selalu. Biasanya sadangannya memang namaste juga, Mas. Sorry, Mas. Sorry, belum. Seperti biasanya saya ada rapid fire question. Ya, ini question yang benar-benar cepat sekali ya. Ada jawab aja, iseng-iseng sih, Mas ya. Oke. Oke. Mana yang lebih susah, Mas? Latihan fisik tubuh atau pikiran atau mental? Mana lebih susah? Pikiran. Oke. Buku apa yang Anda baca untuk Anda bisa rileks?
Eh, banyak sekali ya. Boleh satu? Kalau bukunya satu, Anthony de Mello. Oke, nggak Bukunya tahu Anthony apa de itu. Mello. Oke. Oke, film atau TV series apa yang buat Anda tuh relax? Life is Beautiful. Oh, No. film ya itu, tapi bukan. Ya, boleh Ya, nggak tapi apa-apa. bukan. Film juga Boleh. Life is beautiful. Oke, Life is Beautiful. alright. Oke. Anda ada berapa social media platform? Tetapi mana yang favorit Anda? Instagram. Oke, Anda adalah anak pagi atau anak malam nih, Mas? Dulu anak malam, sekarang anak pagi. Gitu ya. Bangun jam berapa, Mas? Biasa bangunnya? Pagi-pagi banget pasti deh. Enggak sih, enggak sepagi banget gitu, enggak sih. Paling jam 7, jam 6. Itu That's siang. healthy. Yeah, that's healthy. Oke. Anda lebih penting happiness atau wellness? Itu dua-duanya penting. Kalau bisa Nggak bisa pilih satu. satu nggak boleh. Itu satu hal yang sama sebenarnya, happiness Oke. dan wellness. Oke, dan terakhir Mas, kalau Anda harus jawab dalam satu kata saja ya, what is happiness? Apa? Present moment. Satu kata dong, kok Mas nggak beli dua kata? Now. Now, okay. Oh, present, being present. Okay, now. Okay. Mas, sekali lagi, thank you so much for the time. Anda sangat sibuk dan I really wish that you and your mom semua bisa sehat selalu ya, Mas ya, and always be Thank you. mindful and be healthy ya, Mas ya. Thank Yeah, you again, thank Mas. you. We appreciate. Thank you, Kiki, Yeah. for introducing us. Thank you, everybody who's Oh watching. yeah, thank you, Kiki. Yeah. Yeah. Stay healthy, Yeah. everybody. Health and also Yeah. body. Yeah. Bye, guys. Bye. Bye, Emily. Bye.